Ya, salam saudara, selamat hari Minggu buat Anda sekalian. Saya berharap Anda tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dalam keadaan baik, terus mencintai Tuhan, mengasihi Dia dan kebenarannya ya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Mohon maaf kepada Anda sekalian, kurang lebih 1 bulan saya tidak ada di hadapan saudara, saya lockdown ya. Saya selesaikan riset yang sudah saya umumkan kepada saudara tempo hari. Puji Tuhan itu sudah diselesaikan dan sekarang saya sudah di Batam ya, sekitar 1 atau 2 hari yang lalu. Meski begitu saya belum benar-benar fit karena 1 minggu sebelum saya selesaikan riset itu, mah saya itu kambuh dan sampai sesak napas cukup parah ya. Hampir saya ke rumah sakit. Tapi tidak jadi ke rumah sakit, saya hubungi ada seorang anak Tuhan, pengikut Verbum Veritatis, dia seorang dokter, dan beliau memberikan resep obat-obatan yang sangat baik. Terima kasih Pak untuk obat-obatannya. Dan masih saya konsumsi sampai sekarang untuk proses pemulihan. Jadi ini hanya sebuah video tanggapan awal saja secara ringkas, menginformasikan kepada saudara beberapa hal terkait dengan tanggapan-tanggapan terhadap video saya yang berjudul Mengapa Saya Menolak Otoritas Paus dan Gereja Katolik Roma. Saya belum benar-benar fit untuk memberikan full responsnya. Jadi bagi Anda yang belum menonton video itu, saudara dipersilakan untuk menonton itu untuk full konteksnya. Nah, untuk tanggapan awal ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Pertama, bagi saudara yang mengikuti Facebook Verbum Veritatis, saya ada umumkan di Facebook itu ada seorang teman Katolik sekitar 1 atau 2 hari ya setelah video tadi itu saya publikasikan, jadi sekitar 1 bulan yang lalu. Saya umumkan di Facebook itu bahwa ada seorang teman Katolik. Kalau saya tidak salah dia member KIR dulunya, sekarang sudah tidak lagi menjadi member KIR ya. Teman itu menghubungi saya via WhatsApp. Kemudian menyatakan bahwa ada seorang Katolik mengajak saya untuk berdiskusi atau mengajak saya untuk ada perdebatan terkait dengan topik itu. Nah, saya sendiri tidak kenal dengan orang yang ngajak saya untuk berdebat itu atau berdiskusi itu. Namanya pun saya belum pernah kenal sebelumnya. Teman saya itu ada menyebutkan namanya tapi tidak perlu saya sebutkan di sini. Nah, awalnya kesan awal saya terhadap ajakan itu adalah oke, ini adalah satu ajakan yang tulus dan nice. Jadi saya hargai itu dengan mengiyakan. Oke. Tapi saya katakan saya baru bisa mengadakan perdebatan atau diskusi itu sekitar awal April, mempertimbangkan riset yang saat itu sedang saya lakukan. Kemudian saya mengajukan topik berdiskusi tentang apakah kepausan itu biblikal dan apakah itu sudah ada pada abad pertama. Nah, lalu teman saya yang menghubungi saya itu, teman Katolik itu, forward balasan dari orang yang mengajak saya debat itu, bahwa topik itu terlalu sempit dan bukti-bukti terkait dengan itu pun sangat minim ya. Saudara-saudara, waktu saya baca balasan itu, ini jujur ya, waktu saya baca balasan itu, mood saya untuk berdiskusi dengan orang itu betul-betul menjadi 0%. Karena kelihatan sekali dia tidak qualified, kelihatan sekali dia tidak punya kompetensi untuk berdebat. Karena topik yang saya ajukan itu adalah the whole point dari semua isu ini. Kalau kamu tidak punya bukti, kalau kamu tidak bisa buktikan dari dalam Alkitab bahwa Petrus itu paus yang pertama dan otoritas Petrus itu ada dasarnya untuk diturun alihkan kepada para penerusnya, para paus khusus di kota Roma, dan otoritas itu infallible dan mutlak dan absolut dan universal yurisdiksinya. Kalau kamu tidak bisa buktikan itu dari Alkitab, dan termasuk kalau tidak ada bukti dari abad pertama mengenai sistem kepausan di kota Roma sebagai terusan dari Petrus sebagai paus yang pertama, kalau kamu tidak bisa buktikan itu, tidak ada bukti itu, maka there goes everything. Itu balasan saya kepada teman yang forward pesan dari pihak yang mengajak saya berdebat itu. Lalu masih ada beberapa balasan dari dia, saya tidak balas lagi karena saya itu tidak suka, saya betul-betul muak dengan orang yang ngajak debat sebelum debat. Kalau kamu mau ngajak debat, topik diajukan, oke, kemudian ayo kita main. Jangan menjadi orang dangdutan yang sibuk berkomentar sana sini, kirim pesan sana sini, tidak jelas, tidak selesai-selesai, ngajak debat sebelum debat. Itu kamu gunakan aja itu untuk orang lain, jangan gunakan itu untuk saya. Tapi supaya saya dapat tanggapan juga,
respons juga dan mau dengar pendapat teman-teman dari KIR, saya forward semua pesan itu kepada admin KIR. Meminta tanggapan mereka apakah perdebatan itu layak untuk direalisasikan atau tidak. Dan respons teman-teman saya itu bilang jangan, dengan dua alasan. Pertama, ini orang awam, tidak jelas sekolahnya apa, tidak jelas pendidikannya apa, risetnya apa, dan posisinya apa di dalam gereja Katolik Roma. Maksudnya dia tidak mewakili gereja Katolik Roma. Jadi berdiskusi dengan orang yang bukan hanya awam, tapi bukan siapa-siapa, tapi nyodorin diri, percaya diri banget untuk nyodorin diri, petantang-petenteng untuk berdebat. Berdiskusi dengan orang begini akan kontraproduktif ya. Dan yang kedua, dan ini saudara perlu dengar baik-baik. Teman-teman di KIR, termasuk saya ya, teman-teman di KIR sangat mengedepankan soal kesatuan. Sangat menekankan soal kesatuan. Kalau saudara ikuti saya di KIR, itu saya tidak pernah bahas tentang gereja Katolik Roma, saya tidak pernah bahas tentang gereja Ortodoks Timur, dan aliran-aliran yang lain. Yang saya bahas adalah doktrin-doktrin primer. Itu kami di KIR itu begitu. Jadi teman-teman KIR mengedepankan soal itu dan saya setuju dengan mereka bahwa itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa diadakan. Nah, yang lucunya lagi teman saya yang Katolik ini sahut-sahutan dengan admin KIR yang saya utus untuk menyatakan posisi KIR terkait dengan ajakan debat itu. Katanya ya sudah, kalau tidak berani ya sudah. What the heck? Kamu nyodorin orang tidak jelas, orang awam tidak jelas sekolahnya di mana, risetnya di mana, otaknya itu isinya apa. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, lalu mendadak kamu pakai jurus umat sebelah. Kamu betul-betul pakai jurus umat sebelah. Kalau tidak berani ya sudah. Kamu itu kok lucu banget ya, kayak kelinci warna merah muda kamu ya. Nah, jelasnya posisi saya dan teman-teman di KIR terkait dengan isu ini adalah kita tidak anti perdebatan terkait dengan topik itu. Tapi kalau saudara ingin ada diskusi itu, ada perdebatan itu, silakan ajukan scholar saudara atau pihak yang representatif dari pihak gereja Katolik Roma. Itu pasti akan diresponsi dengan sangat positif dan secara cepat. Oke, ayo kita tentukan tanggalnya, kemudian sepakati topiknya, kemudian sepakati rule-nya, aturan-aturan debatnya, dan mari kita main ya. Tapi tolong ya, sekali lagi tolong ya, jangan sodorin orang tidak jelas. Jangan sodorin orang-orang awam yang hanya mau ngobrol, hanya punya percaya diri tapi otaknya tidak ada, tidak ukur dirinya sendiri, tapi maju tak gentar ya. Itu persis seperti umat di sebelah itu ya. Tolong jangan sodorin yang begitu, karena hidup kita ini sangat singkat. Waktu itu sangat berharga. Jadi kita perlu gunakan untuk hal-hal dan orang-orang yang worth it ya, untuk kita alokasikan waktu itu. Perdebatan itu kan bukan arena ngotot-ngototan, bukan sesi ngerumpi. Perdebatan itu adalah sesi edukasi sekaligus sesi pemberitaan Injil. Jadi harus ada nilai edukasinya. Nah, kalau orang yang kamu sodorin itu tidak jelas sekolahnya, maka apa nilai edukasinya? Dan by the way, saudara-saudara, bukti-bukti percakapan WhatsApp terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi itu ada di admin KIR. Teman-teman di KIR bisa membantu Anda kalau Anda ingin membaca arsip percakapan-percakapan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, komentar di video itu, mengapa saya menolak otoritas paus dan gereja Katolik Roma sampai saya membuat video ini, itu sudah lebih dari 5.200 komentar. Dan mayoritas isinya itu kalau saya scanning ya, mayoritas isinya itu ngomel-ngomel, marah-marah, jumpalitan, tak jelas, nyampa tak jelas. Sejauh yang saya scanning tidak ada satupun komentar dari pihak Katolik. Betul-betul tidak ada satupun komentar dari pihak Katolik yang isinya argumen kontra dan bukti kontra untuk materi dari video saya. Itu materi dari video saya itu isinya argumen, isinya bukti. Lalu kenapa kamu muncul kemudian menjadi seperti pasukan nasi bungkus dan menjadi pemandu sorak yang berkomentar yang tidak jelas seperti itu? Saudara marah-marah, saudara jumpalitan itu tidak ada efeknya buat saya. Saudara yang sudah ikut Verbum Veritatis ini, saya tanya kamu, apakah saya terlihat seperti orang yang akan back off kalau kamu gunakan komentar model begitu? Apakah saya terlihat seperti orang model begitu di mata kamu selama ini? Itu berarti kamu belum kenal saya. Saya kasih tahu kamu ya, fokus kepada bukti dan argumen. Fokus
fokus, jangan ngoceh, jangan ngedumel, jangan jumpalitan soal hal-hal yang lain. Itu tidak bikin kamu jadi pintar, itu tidak bikin kamu terlihat bagus, dan itu malah sebaliknya membuat kamu terlihat sangat memalukan dan sangat memprihatinkan. Dan sorry ya, kalau Anda memalukan, saya bilang Anda memalukan. Kalau Anda itu bego, saya bilang Anda itu bego. Dan tidak ada kewajiban untuk menyebut dan memuji Anda sebagai juara kelas. Jadi kalau komentar Anda, mulut Anda itu tajam untuk hal-hal yang model begini, jangan baperan kalau Anda dibalas dengan cara yang sama. Jangan mau enaknya kamu aja sendiri. Nah, terlepas dari komentar-komentar yang lucu-lucu dan jujur saja ya memalukan dari banyak orang ya, ribuan yang datang ke video itu, sangat lucu dan sangat memalukan dari para pemandu sorak dan pasukan-pasukan nasi bungkus itu. Saya melihat ada tanggapan yang cukup baik dan saya appreciate, sangat menghargai, mengapresiasi tanggapan yang satu ini dari seorang bapak. Dia tampaknya adalah seorang pelayan di Gereja Katolik Roma. Saya tidak tahu posisinya apa, saya juga tidak tahu dia itu melayaninya di mana, tapi tanggapannya itu sangat baik. Tanggapan yang patut untuk mendapatkan tanggapan balik, yang juga sangat baik dan penuh hormat dan penuh respect ya. Termasuk juga saya melihat ada dua video dari channel Crusader Network. Satunya khusus untuk menanggapi video saya tentang otoritas paus dan Gereja Katolik Roma. Yang satunya lagi video yang menyatakan dari Crusader Network ya, yang menyatakan bahwa Protestan itu bidat. Jadi ada 3 video yang menurut saya layak untuk ditanggapi. Dan by the way, saudara, khusus untuk channel Crusader Network, saya sudah bicara in person dengan pengelola channel itu. Kami nanti akan ada perbincangan atau ada diskusi secara live terkait dengan topik ini. Hanya saja waktu saya bicara in person dengan beliau itu kesehatannya sedang terganggu ya, tenggorokannya sedang bermasalah. Kita doakan supaya beliau segera pulih dan rencana percakapan secara live itu bisa dilaksanakan. Dan saya sendiri juga saat ini masih kurang fit ya, sedang dalam proses pemulihan dan mengkonsumsi obat-obatan ya. Jadi tolong doakan itu supaya percakapan itu bisa terlaksana. Nanti kalau sudah ada kepastian soal kapan dan bagaimana caranya, itu akan diumumkan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pasti itu untuk kebaikan. Itu bukan sesi untuk orang ngerumpi atau ngomongin orang atau bergosip atau untuk hal-hal yang tidak penting ya. Dan yang ketiga, setelah memberikan tanggapan khusus untuk 3 video yang tadi saya sebutkan bagi saudara, saya akan fokus untuk membahas topik-topik yang lain. Saya kasih tahu saudara ya, saya itu tidak terobsesi dengan Katolisisme ya. Katolisisme bagi saya ya, dengan segala kejujuran itu tidak menarik untuk saya bahas. Saya membuat video itu mengapa saya menolak otoritas paus dan Gereja Katolik Roma sebagai reaksi, sebagai respons terhadap sesi sampah menyampah terus-menerus lebih dari 1 tahun di channel sampah yang bernama channel Damai Kasih itu. Dikelola oleh orang-orang yang sepertinya tidak ada kerjaan, bisa bikin sesi sampai 5 jam, 3 jam. Apa kerja mereka itu ya? Duduk di depan kamera lalu ngobrol, ngerumpi selama 3 sampai 5 jam, itu apa kerja mereka? Dan mereka bahas terus-menerus, cerewet terus-menerus tentang Protestan ya. Nah, begitu dibalas, begitu dibahas, begitu diberikan respons balik, mendadak mereka menjadi seperti ayam yang kena itu bawang putih itu, kemudian ngantuk, kemudian sayapnya begini-begini dan menjadi makin kelabakan dan menjadi semakin jumpalitan. Jadi itu penggunaan hak jawab. Kamu yang jumpalitan komentar-komentar di bawah video saya itu, dan sangat mungkin akan datang jumpalitan lagi di video ini, saya tanya kamu yang Katolik-Katolik itu, selama 1 tahun lebih itu channel sampah itu terus menerus ngoceh, memfitnah Protestan di channel itu, terus menerus bikin sisi-sisi semacam itu, kamu ngapain? Kamu ada enggak pergi tegur dia? Ada enggak kamu pergi untuk jumpalitan gitu? Stop kamu. Yang kamu bahas itu tidak penting dan itu merusak kesatuan dan akan berpotensi menimbulkan kontroversi semacam ini. Ada enggak kamu pergi tegur dia waktu itu? Ada enggak? Atau kamu pergi bersorak ke sana lalu giliran dijawab mendadak kamu menjadi big crying baby yang merengek-rengek seperti boneka pencetan? Saya mau kasih tahu saudara itu begini. Passionate atau bersemangat terhadap keyakinan sendiri itu baik.
Yakin terhadap keyakinan sendiri itu juga sangat baik. Tapi meliburkan akal sehat dan menonaktifkan otak itu adalah kejahatan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara sekalian yang terus-menerus mendoakan, mendukung pelayanan Verbum Veritatis dan juga STT Rai Batam. Saat ini sedang ada perluasan asrama, penambahan toilet dan kamar mandi, dan juga pembuatan jemuran di lantai 3 ya. Karena panitia penerimaan mahasiswa baru itu sedang bekerja, kami targetkan sekitar 50 sampai 75 orang untuk tahun ajaran baru di bulan Juni sampai dengan Agustus 2023. Jadi mari terus untuk bersama-sama mendoakan, mengambil bagian sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oke ya saudara-saudara, saya berencana membahas tentang Mazmur-Mazmur kutukan ditinjau dari teologi biblika tentang keadilan, termasuk juga saya sudah siapkan sejumlah materi lain untuk public lecture ya. Harap saya segera pulih dan ada waktu yang baik untuk membahas topik-topik itu. Sampai jumpa, dan Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.